Gunung yang sering disebut aman, justru di sanalah banyak kecelakaan terjadi. Bukan karena gunungnya berubah, tetapi karena manusianya yang lengah. Summit itu bonus, tetapi pulang dengan selamat itu kewajiban. Perjalanan kami mulai dari H-1 pendakian, di mana kita belanja untuk perbekalan saat di gunung nanti. Karena di gunung nanti kita berniat untuk bikin banyak menu makanan, akhirnya kami belanja seperti bakso, sosis, daging, otak-otak, dan daging hamburger untuk burger, dan bumbu-bumbuan untuk seblak. Oh ya, kami juga berniat untuk membuat sop buah. Dan akhirnya kami beli buah semangka dan buah melon untuk dijadikan sop buah nanti. Halo, hari ini kita udah H-1 pendakian naik Gunung Gede. Tadi kita belanja di pasar masih di pasar. Beli bahan-bahan buat besok berangkat buat di gunung. Kali ini kita berempat. Bina, Rapli, Dede. Halo. Setelah hari H pendakian, kami berdelapan sepakat untuk membeli sisa-sisa logistik yang kurang di supermarket terdekat dengan basecamp Gunung Gede Pia Putri. Seperti air mineral, snack-snack, biskuit, ataupun jas hujan untuk jaga-jaga kalau nanti di gunung atau di hutan terjadi hujan. Setelah sampai di basecamp, kami semua langsung bergegas untuk packing ulang agar supaya nanti pagi kita bisa langsung start trekking dan tidak kesiangan. Berdoa dulu agar kita diberikan keselamatan sampai kita pulang ke rumah masing-masing. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. 1, 2, 3. Gede. Let's go. Gunung Gede adalah salah satu gunung kembar paling terkenal di Jawa Barat, berdampingan dengan Gunung Pangrango yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gunung ini menjadi ikon pendakian, wisata alam, hingga pusat penelitian konservasi, dengan ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung Gede menyimpan kekayaan sejarah, keanekaragaman hayati, legenda Sunda, dan jalur pendakian menantang sekaligus populer. Gunung Gede sendiri mempunyai 3 jalur pendakian. Yang pertama melewati jalur Gunung Putri, yang kedua melewati jalur Cibodas, yang terakhir melalui jalur Selabintana. Dan setiap jalurnya memiliki ciri khasnya masing-masing dan jarak waktu tempuh yang berbeda-beda. Halo semuanya, balik lagi. Sekarang kita lagi mendaki Gunung Gede. Baru sampai habis registrasi. Belum ada pos 5. Tapi kali ini pendakiannya ditemenin sama Hai. Aku member baru di sini. Pertama kali naik gunung. first time dia nyobain naik gunung. Lumayan. Kita lihat kuat sih, pasti harus kuat. Hai. Pada kesempatan kali ini, gue sedang melakukan pendakian Gunung Gede melewati jalur Gunung Putri.
bersama teman-teman gue yang beranggotakan 8 orang, yaitu Rapli, terus Bina, JJ, Najib, Febri, Erik, dan Dede. Sekarang jam berapa sih? Jangan ditinggal ke Jam berapa? jam 7.20. Jam 7.20 belum nyampe pos 1. Gimana Karena nih? kita kesiangan. Niat jalan jam 3. 3. Benar-benar jam 3. Jam 3 nyampenya. Jalannya berapa? Jam 6 lewat. Benar-benar. Lu ngapain lu? Kita kali ini sangat-sangat seru ya. Enggak, ini aneh gue lu. Karena saya hari ini membawa porter. Jadi kalau buat teman-teman yang butuh jasa porter dan guide bisa hubungin ke Erik si Lancelot. Aduh.
kecapean guys. Ah, Lumayan. Sangat-sangat lumayan trek gede ternyata. kita baru di seperempat pos 2 ke pos 3. Iya, Masih panjang. kita mau ke pos 3A. Kita Mantap. baru ngelewatin pos Bayangan 2. Belum ada apa-apanya. Masih panjang. Masih panjang. Semangat, 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 semangat. Jadi kita udah sampai di Surken. Kita udah sampai di Surken dan yap, gua remet. Baru pertama kali Ya, gua ini mendaki, gua remet. Kita nggak muncak soalnya Kejadian ada hal yang nanti gue ceritain di bawah aja. waktu malam tuh. Ada yang nangis. Dan ya, Ada yang nangis-nangis ternyata pokoknya. gue kecapean karena hari ini gue hari pertama. Jadi JJ tuh hari ini head pertama, jadi gua nggak mau maksain dia buat puncak. Ya maksudnya kalau puncak tuh ya bisa nanti suatu saat, karena puncak Kita gede bakal nggak kemana-mana balik lagi ke sini. ya. Doain betul. gue ya. Nextnya harus sampai puncak. Tapi by the way ngajak gue. Tapi jujur nggak expect, ternyata dia sekuat itu loh anjir. Maksudnya nggak yang ngeluh di jalur. Gue pikir dia bakal jadi orang yang di jalur tuh ngeliat jalan ngeluh. Ternyata di jalur sama sekali nggak ngeluh. Kuat. Gue jalan yang paling pertama. Kuat. Tapi mungkin dia harus lebih dipreparein buat fisiknya sih, tubuh di saat Suhunya. udah di tenda tuh dia nggak tahan dingin. Ya, pokoknya nikmatin aja lah perjalanan, mau puncak atau enggak. Yang penting pulang tuh selamat. Berhasil juga. Yang penting pulang selamat, nomor 1. Oke? Walaupun Apa ya, kita biasanya. next time kita bakal Remet. Balik Doain lagi. ya guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini gue mau menceritakan perjalanan gue gagal buat sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango, tepatnya Gunung Gede. Di video gue yang kemarin yang gue upload ini, gue menceritakan mau dari mulai pendakian sampai akhirnya gue sampai Surya Kencana, dan sampai akhirnya gue nggak nyampe puncak. Pendakian dimulai sekitar jam 7, jam 6, jam setengah 7 lah. Di situ nggak ada kejadian apa-apa dan kita ya have fun biasa, ketawa-ketawa sampai akhirnya pos 1, pos 2, pos 3 kita lewatin, dan di pos 4 sampai udah mendekati Surken itu sampai akhirnya JJ ini ditanya ini udah nggak nyaut, ditanya capek nggak, diem aja segala macam. Dan gue mendaki itu beranggotakan 8 orang. Ada Rapli, Sabina, Ajib, Dede, Erik, Febri, dan JJ. Dan pendakian ini akhirnya terpisah jadi
beberapa bagian kayak Rapli dan Bina dan Erik yang lain itu ada di belakang, dan gue bagian yang di depan. Gue dan JJ ada di depan, dan Aji gue di depan. Sampai akhirnya udah mendekati Surkan, dan JJ ditanya itu udah nggak jawab segala macem. Kita itu sampai Surkan di jam kurang lebih jam setengah 6. Surkan Timur ya, baru pintu Surkan Timur. Sampai akhirnya JJ ini udah senang lagi, udah hilang capeknya karena ngeliat Surkan tuh ya sebagus itu. Dan akhirnya ada lautan awan di sebelah kiri. Dan akhirnya semua rombongan sampai dan memutuskan, gue sendiri memutuskan buat ayo kita sampai Surkan Barat dan bangun tenda di Surkan Barat. Akhirnya kita jalan sampai di Surkan Barat itu sekitar jam 7:30 lewat lah, jam 7 kurang. Akhirnya gue milih spot yang arah jalur puncak, tapi dia tuh ada di lembahan atau ada di pertengahan antara pohon-pohon gitu. Kenapa gue memilih di situ? Karena gue merasa kayaknya ini tempat lebih cocok dijadiin tempat camp, karena dihalangin sama pohon-pohon. Karena gue takut ada angin, Surkan itu kan luas, angin. Gue nggak memilih tempat yang terbuka karena angin. Gue merasa kayaknya ketutupan nama pohon ini badan tuh pasti hangat lah, nggak terlalu dingin lah. Nah, akhirnya gue milih spot itu. Akhirnya bangun tenda, gua, Rapli, Febri bangun tenda, dan gua bawa tenda 2. Gua bangun tenda 1, udah jadi 1. Pas udah jadi 1, akhirnya yang cewek 3 gue suruh masuk tenda yang ini, yang udah jadi gue suruh langsung ganti baju karena buat prepare buat tidur, ganti baju. Setelah ganti baju udah sampai akhirnya dari 3 orang ini gak ada suaranya, padahal gue udah bilang buat jangan tidur karena itu tenda nggak dialasin sama matras, otomatis jadinya dingin kan. Jadi dari alas tenda langsung ke tanah itu pasti dingin kan. Tiba-tiba nggak ada suaranya, sampai akhirnya gue lagi bangun tenda yang 1 ini, kan posisinya ada pada depan lah, jadi deket. Gue dengar suara nangis. Ternyata yang nangis ini JJ. Sebetulnya JJ itu pacar gue. Gue dengar suara JJ nangis, sontak gue kaget, gue banting frame yang lagi gue bangun, gue langsung masuk. Ternyata JJ nangis, posisinya lagi tidur dan nangis, cuma pakai jaket sama baju ganti, udah ganti, tapi dia cuma pakai jaket. Sontak gue langsung kaget, gue langsung kasih emergency blanket. Setelah itu langsung gue kasih sleeping bag. Habis gue kasih sleeping bag, gue minta tolong sama temen gue yang lagi bangun tenda, 1 orang buat masak air karena butuh biar buat ditaruh di botol dan buat ngangetin badan JJ. Setelah dimasak, karena gue merasa pas gue pegang tangannya udah mulai hangat nih, tapi kakinya masih dingin. Akhirnya botol ini yang isinya air panas ini gue taruh di kakinya. Sontak JJ kaget, kesakitan karena panas. Akhirnya gue tahan biar dia ngerasain hangat sampai akhirnya dia reda. Dia terreda, bisa tidur. Gue alasin matras, terus dia tidur di atas matras, udah tenang dulu. Sampai akhirnya setelah beberapa menit dia nangis lagi. Entah gue udah kebingungan dia kenapa nangis lagi, gue udah nggak tahu. Akhirnya gue coba ke warung yang ada di Surya Kencana. Gue coba ke warung, pas nyampe warung gue coba minta tolong sama yang punya warung. Kebetulan kalau di Gede itu harusnya biasanya warung-warung di Gunung Gede itu punya handy talkie ya, buat kalau ada darurat bisa ngabarin orang apa. Akhirnya gue minta tolong,
Tapi akhirnya si Alvaro nyamperin ke tenda gue buat ngasih arahan lah, dan arahannya ya sama apa yang gue lakuin ke JJ, kayak bikin air panas segala macem. Dan satu hal yang belum gue lakuin ternyata makan. JJ itu belum makan, dia belum makan, itu doang yang belum dilakukan karena kita ini masih sibuk bangun tenda. Maksud gue tuh kalian ganti baju, habis itu ngelakuin apa, kayak ngobrol, kayak jangan tidur, kalau tidur pasti kedinginan karena belum makan. Salahnya itu. Akhirnya JJ gue coba buat paksa buat makan, sampai akhirnya dia makan. Gue kasih lagi air hangat lagi di badannya, di kakinya, yang lebih fatal di kakinya karena kakinya merasa dingin banget. Akhirnya gue taruh lagi di kakinya sampai akhirnya mendingan lagi. Dan akhirnya ternyata JJ itu haid hari pertama. Jadi setelah dia udah enakan badannya, dia bilang dia haid badan. Dia haid, yang gue sontak bingung dong. Untungnya bawa pembalut, langsung gue suruh ganti, langsung pakai. Sampai tadi di JJ lagi haid, ternyata dia haid. Akhirnya gue pagi datang, gue memutuskan kayak kayaknya lebih baik nggak usah mencari karena kondisi udah nggak kondusif. Dan JJ juga, gue ngerasa JJ juga kalau orang haid kan pasti fisiknya berkurang kan, jadi akan gampang lebih capek. Gue memilih ya udah diam-diam di tenda istirahat. Akhirnya kita nggak muncak dan 6 orang ini muncak. Gue milih kayak yaudah gue rapi-rapi di tenda, masak buat teman-teman yang pulang dari puncak nanti tinggal makan. Ya udah kita itu akhirnya turun di jam setengah dua kita baru turun. Akhirnya kita ketemu malam, tapi kita ketemu malamnya itu di pos 3. Di pos 3 itu kita maghrib dan azan maghrib kita istirahat di pos 3 sampai maghrib kelar, baru kita lanjut jalan lagi karena kita ngerasa badan kita udah dingin nih. Kalau diem aja kalau diem aja pasti dingin kan. Akhirnya udah yuk kita lanjut jalan. Sebelum lanjut jalan gue tuh kayak bilang yang punya headlamp siapa aja. Ternyata akhirnya punya headlamp semua, tapi gue bawa 3 headlamp gue tapi yang 2 redup. Sampai akhirnya gue atur posisi, lu Jeep di depan atau Febri di depan, ntar di tengahnya ada JJ, terus Dede, Erik, Bina, Rapli, gue paling belakang karena gue kontrol biar kalau Febri atau Ajib yang di depan terlalu jauh, gue tinggal teriak, baik kejauhan, tarik mundur dulu. Sampai akhirnya gue kontrol di belakang, sampai akhirnya JJ itu bilang ke gue kayak, kamu di depan bisa nggak di depan aku? Kenapa emang? Kenapa udah di depan aku aja? Akhirnya gue di depan JJ, gue akhirnya tukar posisi lagi, Rapli paling belakang, gue di belakang JJ. Akhirnya gue ada di tengah, gue sama JJ ini kayak akhirnya di jalan ya, kita ketawa tetap malam, posisi udah gelap, tapi JJ ini kayak setiap berhenti di pos, gue tuh selalu gue waktuin berhenti 7 menit sampai jam sekian, setelah itu jalan. Tapi JJ ini selalu kayak yang pengen, jalan aja dari sekarang ya, ayo cepet. Emang kenapa? Gue tuh selalu bertanya, kenapa emang mau jalan sekarang? Apa, ayo jalan aja, gitu. Ntar lu bentar, gue bilang kayak gitu. Sampai akhirnya perjalanan dari pos 3 ke pos 2 kan lumayan panjang. Akhirnya sampai di pos 2. Sampai di pos 2 ini kayak, itu apa? Putih-putih, kata JJ. Sampai akhirnya pakai apa? Ayo, yang kamu lihat ini kasih tahu Kak. Gue tuh selalu bilang kayak gitu karena disclaimer dulu, gue ini orang yang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Bukan gue nggak percaya, gue nggak percaya sama hal-hal kayak gitu karena gue lebih memikir kayak preparein persiapan fisik lu dibanding lu tuh melihat atau lu percaya sama mitos-mitos gitu. Bukan nggak boleh percaya, tapi gue tipikal orang yang nggak percaya tapi gue menghargai gitu loh. Sampai akhirnya apa yang kamu lihat, kamu ngaku, akhirnya dia bilang itu betul-betul gue center, ternyata karung gitu. Karena gue lebih mikir
coba kita berpikir secara positif aja, nggak usah pikir aneh-aneh. Gue tuh selalu kayak gitu. Oh ternyata itu akhirnya sampai di pos 1 sampai di bawah, dan jadi cerita kenapa kenapa akhirnya dia uh, minta buat jalan terus, karena kepala dia ini katanya udah berisik banget, kayak ada suara-suara kayak gitu. Ya mungkin ini sugesti dari rasa capeknya dia menurut gua. Sampai akhirnya kita sampai selamat di bawah, nggak ada yang kekurangan apa. Alhamdulillah pendakian Gunung Gede ini sukses walaupun sampai puncak. Kita suksesnya dalam kondisi keselamatan diri kita semua. Paling situ aja, dan gue paling mau minta maaf sama kalian semua karena dari video gue ini kurang detail atau nggak lengkap ya, karena gue kamerain atau ngerecordin ya seadanya, kadang dibuang kameranya, kadang dirapli, dan nggak sedikit juga dibantu sama JJ sama yang lain, akhirnya ya seadanya. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin ya kasih yang terbaik lah buat konten-konten gua. Pokoknya ikutin terus konten-konten gua, perjalanan gua, mau kemana pun perjalanan gua. Gua bakal belajar lebih baik lagi untuk konten gua ke depan. Bye.